Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pencari ikan ditemukan tewas tenggelam di area tambak di Desa Gemula, Kabupaten Demak. Korban tewas kebakaran sumur minyak ilegal di Blora bertambah. Ratusan orang serbu gelaran Job Fair 2025 di Kota Semarang. Kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora akhirnya berhasil dipadamkan. Api padam setelah petugas melakukan injeksi atau memasukkan cairan asin ke pipa bor sumur yang terbakar. Pemadaman api yang membakar sumur minyak di Blora sempat mengalami kendala. Menggunakan cairan foam atau busa yang disemprotkan ke titik api tidak membuahkan hasil. Api masih menyala dan lubang tak tertutup meski seluruh busa sudah disemprotkan. Usaha pemadaman terus dilakukan. Kali ini petugas gabungan melakukan injeksi atau memasukkan cairan air asin ke pipa bor sumur dan menyemprotkan dengan cairan foam. Sebelumnya, petugas sudah mempersempit area sumur yang terbakar dengan membuat tanggul di sekeliling sumur minyak. Api yang membakar sumur sejak 7 hari ini pun akhirnya bisa dipadamkan pada Sabtu malam lalu. Tim gabungan berhasil memadamkan kebakaran semburan gas yang ada di Dusun Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora. Selanjutnya dilaksanakan monitoring. Upaya pemadaman sumur minyak berlangsung selama 7 hari sejak 17 Agustus lalu. Sejauh ini ada 4 orang korban meninggal dunia akibat kebakaran sumur ilegal ini. Arif Nur melaporkan dari Blora. Meski sumur minyak yang terbakar di Desa Gandu, Blora padam, warga belum boleh mendekati sumur minyak dan kembali ke rumah. Api tak lagi terlihat dari sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora. Meski begitu, warga belum diizinkan mendekat ke lokasi ini. Hal itu untuk mengantisipasi kandungan gas berbahaya yang keluar dari sumur. Jika kondisinya sudah dipastikan aman, barulah warga diperbolehkan pulang ke rumah. Sementara itu, Pemkab Blora belum ada rencana untuk merelokasi warga karena masih menunggu hasil kajian lapangan. Ya, nanti akan kita pelajari, kita kaji. Ini nanti langkah selanjutnya dari Pertamina akan dibuat apa Pak ini Pak? Capping itu untuk menutup sumur. Oh ya. Nanti kita kalau sudah aman, langkah selanjutnya mestinya relokasi ya. Mohon maaf, para pengungsi kita kembalikan lagi ke rumah masing-masing, tapi nunggu nanti kondisi sampai aman. Soal relokasi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang terdampak ini berapa rumah, nanti akan kita rapatkan. Setelah 7 hari berlalu, api dari sumur minyak padam dengan menggunakan cairan foam yang dimasukkan ke dalam pipa sumur bersama cairan asin. Rencananya sumur akan dipasang capping dan akan ditutup dengan cor. Arif Nur melaporkan dari Blora. Korban meninggal dunia karena kebakaran sumur minyak di Blora bertambah 1 orang. Korban meninggal setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Sarjito, Yogyakarta selama seminggu. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Yeti disolatkan di Masjid Al-Ulia, Dukuh Gendongan, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora. Perempuan 30 tahun ini meninggal dunia setelah dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sarjito, Yogyakarta. Ia adalah salah satu korban dari ledakan sumur minyak ilegal pada 17 Agustus lalu. Ia mengalami luka bakar serius hingga dirawat selama 7 hari di rumah sakit. Ya, kan harus masuk dulu darurat Mas. Setelah darurat, begitu kondisian langsung dirujuk ke Jogja bagi korban yang meninggal dari Bastos Blora. Jadi total saat ini korban yang meninggal berapa Bu? 4.
Yang dirawat masih berapa? Masih Bu? 1. Kondisi yang dirawat gimana, Bu? Ya, doakan saja semoga akan menjadi lebih baik. Ada 1 korban yang masih balita dan kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sarjito, Yogyakarta. Ledakan sumur minyak ilegal sepekan lalu menewaskan 4 orang dan melukai 1 orang. Arif Nur melaporkan dari Blora. Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan dan arahan kepada guru dan kepala sekolah rakyat. Presiden pun turut membeberkan anggaran pendidikan Indonesia yang terbesar di dunia. Namun anggaran besar kerap bocor sampai ke daerah. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan. Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan dan arahan di hadapan 2.000 lebih guru dan kepala sekolah rakyat di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Dengan bangga, Prabowo mengapresiasi pencapaian sekolah rakyat yang kini sudah ada 100 sekolah yang beroperasi dan akan bertambah 65 sekolah lagi di bulan September tahun ini. Namun dalam pidatonya Presiden Prabowo juga sempat membeberkan terkait anggaran pendidikan Indonesia yang terbesar di dunia. Namun ia heran anggaran yang besar itu kerap bocor saat sampai ke daerah. Kalian yang merasakan, selalu Anda dengarkan anggarannya sekian, tapi kok sampai di saya sekian. Hangusnya di mana? Menghilangnya di mana? Saudara-saudara, ini harus kita perbaiki. Selain itu, dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menitipkan pesan kepada guru dan kepala sekolah rakyat bahwa mereka yang terpilih harus menyiapkan para tunas bangsa. Saya titip benar-benar para guru, Anda sudah diseleksi melalui program yang ketat. Terima kasih kementerian-kementerian yang melaksanakan itu. Luar biasa seleksi kalian. Guru-guru ini terus dibimbing, dibina. Para kepala sekolah, Anda memiliki tugas yang sangat mulia. Anda sedang menyiapkan tunas-tunas bangsa. Seperti diketahui, sekolah rakyat adalah sekolah berasrama dari jenjang SD, SMP hingga SMA yang 100% gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin. Sekolah rakyat dirancang untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka masa depan cerah. Dari Jakarta, Agi Kurnia Sandi dan Gilang Robi melaporkan.